Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dulur-dulur? Sehat kan? Sehat pastinya. Ya, jadi hari ini gua udah di garasi Gasta, di bengkel garasi Gasta tepatnya. Jadi hari ini gua mau nge-remap si Ciro ini karena ya udah hampir mau 5 tahun lah, 5 tahun lebih malahan. Jadi mau gue coba remap karena udah apa ya, kalau narik gas tuh sering limit ya. Jadi hari ini mau gue coba remap ya, biar nggak kena limit terus gitu. Nah, jadi setelah 1 jam pengerjaan tadi kurang lebih ya, waktu pengerjaannya udah beres nih cuy, hasil remapnya. Dan mungkin sekalian test ride, sekalian gua deskripsiin aja ya, sedikit demi sedikit gitu. Feelingnya gue gitu, yang gue rasain gitu. Ini langsung aja kita coba test ride. Nih, yang pertama itu lebih kerasa dan lebih responsif, dirasa lebih responsif tuh. Oke. Nah, itu yang pertama sih. Terus di akselerasi juga lebih enak. Kelihatan kan di akselerasi. Jadi si responsifnya itu ngaruhin ke si akselerasinya. Jadi cepet gitu, tarikan RPM-nya lebih responsif. Terus untuk top speed juga nambah gitu. Ya nambah dikit lah, yang tadinya misal kalau di gigi 4 itu kalau limit di gigi 3 lah, taruh di gigi 3 di pertengahan ya. Biasanya limit itu kalau gigi 3 itu di 93 km ya. Nah, kalau setelah di remap itu bisa di 98. Jadi lumayan lah, naik dikit.
jadi di sini gua nge-remap, jadi di limitnya dinaikin jadi 12.500 ya. Kenapa nggak lebih tinggi dari 12.500? Apa ya? Jadi ngebatasin juga gitu supaya mesin nggak di-push banget gitu. Jadi masih ada batasnya gitu, masih ada toleransinya. Karena ngeri juga coy kalau misalnya ya di-lossin limitnya. Ngerinya efeknya ya bisa jebol. Tapi kata si A-nya yang remap, sebenarnya kalau di putaran atas ya di gigi 4, 5, 6 itu di push sampai limit pun itu normal coy, gak apa-apa, aman-aman aja. Nah cuman yang nggak boleh itu, yang nggak dibolehin itu tadi di putaran bawahnya tuh nggak boleh digeber nyampe limit, karena emang ngeri jebol gitu di gigi 1, 2, 3 lah, jangan sering-sering gitu, karena ya ngerinya jebol gitu. Sorry nih, gue nggak bisa test ride nyampe ngepush nyampe limit gitu, apalagi di putaran atas, karena ngeri juga. Habis hujan cuy, baru reda juga ini, ngeri, licin banget. Apalagi gue pakai ban shop sih, nggak berani lah gue. Tapi kalau misalnya ditanya perubahannya gimana, ada perubahan, tapi enggak perubahan yang signifikan banget gitu, enggak jomplang banget. Jadi kerasa perubahannya di remap gitu ya, karena emang motornya juga masih orisinil juga kan, dalamnya masih orian lah, belum ada yang dirubah. Nah di remap seperti ini, di open limit tuh ya itu kerasanya ya ada perubahan dikit-dikit. Kayak ya limit lebih panjang, napasnya lebih panjang, terus secara hentakan, secara akselerasi, responsifnya lebih kena, lebih dapat gitu. Cuman ya di sisi kelebihan-kelebihan yang tadi gitu, ada kelemahannya juga gitu. Yang pertama ya konsumsi bahan bakar otomatis lebih boros, karena biasanya yang yang remap itu pasti si oksigen sensornya dimatiin ya, terus ya biar konsumsi bahan bakarnya lebih boros, karena nggak ini, responsifnya juga nggak dapat kalau misalnya nggak diborosin gitu, kayak gitu. Terus perawatan juga harus lebih ekstra, kontrol harus lebih ekstra, karena kayak misalnya takutnya gitu, kan yang tahu kontrol motor kita sendiri tuh ya kita sendiri gitu. Nah ketika dipinjam orang yang nggak tahu gitu kalau motor kita udah di remap, nah mereka seenaknya aja ngehantem terus batas limitnya gitu ya, efeknya ke keawetan mesin gitu, ketahanan mesin yang ngeri, nyampe hancur lah mesin, nyampe jebol gitu. Dan gak usah khawatir, remap bisa dibalikin lagi ke setelan pabrik kayak gitu ya, daripada kalian beli Ecu Racing, apalagi keadaan motor kalian buat harian gitu, bukan motor ya kalau misalnya buat race, kebutuhannya buat balap gitu ya, itu oke lah beli Ecu ini Racing.
Nah terus untuk biayanya sendiri gitu, untuk di Tasikmalaya sih ya di Garasi Gasta gitu yang barusan gua remap itu pasaran di, kalau harga normalnya sih 350 ya buat si CBR kayak gini. Tergantung jenisnya motor, tergantung jenis motornya juga gitu. Karena untuk motor lain beda lagi gitu harganya. Dan untuk pengerjaannya ya tergantung motornya juga. Nah untuk si CBR facelift ini seri K4G ini, kalau K45 lah, itu kurang lebih tadi 1 jam pengerjaannya ya, nyampe dapat atau nyampe kenal lah settingannya gitu. Nah jadi untuk kesimpulannya sendiri, remap Ecu tuh apa aja sih keuntungannya gitu. Nah untuk keuntungannya yang pertama adalah murah, worth it, bersahabat lah di kantong ya, yang buat kaum mendang-mending gitu ya, buat apalagi motor harian gitu. Lebih oke buat di remap aja gitu daripada ganti Ecu Racing. Terus ya nggak beda jauh sama racing juga gitu, cuman ya mungkin skala untuk pengembangannya gitu, skala untuk pengembangannya di racing itu lebih lah gitu, lebih ada fitur apa lagi mungkin yang bedanya gitu. Nah cuman dari segi kelemahannya ya lebih boros pasti, terus kontrol harus lebih inilah, lebih intens lah. Jadi harus sering-sering kontrol motor gitu, kayak ya secara feeling bukaan gas gitu, yang tadinya ya di 10.500 udah limit, sekarang udah di open ya mau nggak mau harus nyesuaiin lagi gitu ya. Jangan sering-sering digeber nyampe limit lah, kasihan juga sih motornya kayak gitu. Dari segi akselerasi lebih enak dari ya orisinil udah pasti. Cuman ya borosnya juga nggak seboros yang racing gitu, nggak lebih boros dari racing. Nah jadi buat teman-teman semua yang sekitaran Priangan Timur gitu ya, dari Ciamis, Banjar, Pangandaran, Tasik, terus ya Tasik juga, Tasik Selatan, dari Garut, Bandung ya, mungkin kalau yang mau remap bisa ke Garasi Gasta gitu, bisa di Gasta cuy, datang aja langsung. Nanti gua kasih fotonya sama alamatnya ya. Untuk video remap Ecu si Ciro ini gue cukupkan sekian gitu. Semoga buat bisa membantu teman-teman, bisa jadi referensi juga buat teman-teman gitu. Gue Rizwan Nurjaman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.